Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. فيا أخواتي رحمكن جميعا, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa menghadiri kajian ini, tentunya untuk mendalami firman Allah Subhanahu wa taala, mempelajari tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan keduanya lah Allah akan menjamin kita untuk selamat di dunia dan juga di akhirat kelak nanti. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fiikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di kitaballah wa sunnati." Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Jikalau kalian berpegang teguh dengan kedua hal ini, maka kalian akan selamat di dunia dan juga di akhirat kelak, yaitu kitabullah, Al-Quran Karim, wa sunnati, dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada sore hari ini juga kita seperti biasanya membahas kitab Tuhfatul Arusain, yaitu permata pengantin, karena kita semuanya pengantin, baik itu calon pengantin atau pengantin baru ataupun pengantin yang sudah senior. Jangan dikatakan sebagai pengantin tua, gak enak kedengarannya. Pengantin yang sudah senior itu lebih enak kedengarannya. Dan tema kita pada sore hari ini yaitu pernikahan di era jahiliyah. Artinya sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini, di masa-masa jahiliyah itu sudah ada yang namanya pernikahan. Jadi pernikahan yang ada di zaman jahiliyah itu ada berbagai macam corak dan caranya. Dikatakan jahiliyah diambil dari kata jahalah, yaitu kebodohan. Bodoh di sini artinya tanpa bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka orang-orang jahiliyah ini mengedepankan hawa nafsunya, mengedepankan akal pikirannya, dan juga mengedepankan perasaannya untuk menilai sesuatu. Makanya kalau ada orang-orang yang menilai sesuatu di zaman sekarang ini mengedepankan akalnya, mengedepankan perasaannya, maka sama dengan masa-masa jahiliyah. Kenapa? Karena manusia itu punya penilaian dua, berpikirnya dan juga perasaannya. Menurut akalnya demikian-demikian, atau perasaan saya kayaknya demikian-demikian, sehingga dia memutuskan segala hal dengan otaknya dan juga dengan perasaannya. Ketika dia mengedepankan itu semua, maka sama dengan halnya orang-orang jahiliyah juga memutuskan demikian. Apa yang enak di pikirannya, apa yang enak di otaknya, itulah yang dia putuskan.
Nah, dahulu di masa-masa jahiliyah itu dalam riwayat itu dibacakan ada 9 cara menikah orang-orang jahiliyah. Termasuk juga di bangsa Arab pada saat itu mereka menikahnya dengan 9 cara. Tapi di buku ini disebutkan hanya 4 saja. Di buku ini disebutkan hanya 4 saja. Cara yang pertama atau pernikahan di era jahiliyah yang pertama yaitu yang kita laksanakan selama ini, yaitu dengan cara meminang, kemudian memutuskan, kemudian juga menentukan hari, barulah diadakan cara akad nikah. Dan tentunya kalau kita bicara masalah adat istiadat akan banyak. Nggak usah jauh-jauh. Di NTB saja ini ada adat Sasaknya, ada adat Lambojonya ya. Ada adat juga Sumbawanya, Sasambo, Sasak, Lambojo, Sumbawa. Sumbawa beda lagi caranya. Ada cara entek kebakatuan, ya. Kemudian nyorong, kemudian setelah itu apa lagi? Bos putis dulu ya. Oh iya, entek kebakatuan, bos putis, nyorong, berodak, apa lagi? Iya, nikahnya. Setelah itu, terus habis itu, bolong odak kan? Iya. Ada bolong odaknya. Habis itu ada cara namanya itu bisolasi. Oh gitu ya. Oke, itu di Sumbawa. Jadi adat ini kalau mengandung kesyirikan, berlawanan dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh dilaksanakan. Yang boleh dilaksanakan yang sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak mengandung kesyirikan. Apalagi mengandung ritual-ritual yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, yang melanggar tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu tidak dibolehkan. Apalagi semboyan Sumbawa ini kan apa semboyannya? Apa semboyan Sumbawa kita ini? Adat bersandikan syarak, dan syarak bersandikan kitab Allah kata. Artinya kalaupun kita mengedepankan adat, itu pun harus dengan syarak. Syarak itu syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan syariat itu artinya apa? Melaksanakan melaksanakan perintah Allah dan juga tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seharusnya kita harus menyesuaikan adat dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan sebaliknya. Bukan tuntunan Nabi yang disesuaikan dengan adat, tidak boleh. Harus kita mengedepankan apa? Tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang acaranya tidak berlawanan dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak mengapa. Karena ukuran kita tuh bukan karena adatnya, tetapi karena apa? Ada enggak berlawanan enggak dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pernikahan yang pertama yang ada di masa jahiliyah itu seperti yang sekarang ini, yaitu seorang seorang laki-laki meminang seorang wanita melalui walinya ya, walinya, atau dengan saudari saudari perempuannya, atau seorang wanita yang melamar suaminya, itu dibolehkan. Seperti Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah radhiyallahu anha itu mengutus famili dari kalangan laki-laki untuk meminang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu bukan aib. Itu bukan aib. Ya, jangan sampai lepas. Siapa tahu nanti kalau kita terlambat dia lepas dalam meladani orang lain, enggak apa-apa.
Dan itu dicontohkan oleh Khadijah radhiyallahu anha mengutus saudara atau saudara laki-lakinya agar saudara ini meminang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bukanlah suatu hal yang aib. Itu dicontohkan oleh istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya adalah memberikan mahar. Laki-laki yang memberikan mahar kepada perempuan, bukan sebaliknya. Karena ada di berbagai daerah di Indonesia ini kebalikannya. Contohnya di Padang. Ada yang Padang nggak sini? Ada yang Padang nggak? Nggak ada ya. Padang itu perempuan yang ngasih mahar kepada laki-lakinya. Termasuk di India. Di India itu perempuan yang ngasih mahar kepada tapi apa imbasnya? Imbasnya itu perempuan yang jadi kepala keluarganya. Itu imbasnya. Kenapa? Ya, karena dia ngasih mahar, maka dia yang pegang kendali. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Jadi laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, bukan kebalikannya. Termasuk juga yang memberikan mahar itu adalah laki-laki, bukan perempuan. Nah, kalau ini proses sudah berlaku semuanya, baru menikahinya. Itulah tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meminang ini pun ada banyak caranya. Kalau kita melihat yang ada di Indonesia ini. Tapi manakah yang syar'i? Manakah yang syar'i? Yang syar'i itu adalah seorang laki-laki yang berani mendatangi siapa? Wali si perempuan itu dan meminangnya. Dan tidak ada proses pacaran di situ. Tidak ada proses pacaran. Karena pacaran itu artinya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ada itulah pacaran setelah nikah, bukan pacaran sebelum nikah. Karena itulah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa haram? Apa sih arti pacaran itu? Apa artinya pacaran? Apa artinya pacaran? Ayo, yang senior nih kayaknya pernah pacaran kayaknya. Kan zaman dulu kan masa-masa jahiliyah kan? Pernah nggak? Apa sih pacaran itu? Ayo dong bagi cerita. Saling mengenal. Tapi kok sampai bertahun-tahun? Ujung-ujungnya nggak jadi nikah? Jaga jodoh orang. Siapa yang jaga situ? Perempuannya apa laki yang menjaga? Dua-duanya menjaga. Ya itulah. Jadi tidak menjamin orang itu yang sudah pacaran lama menikah, tidak menjamin. Makanya pernikahan yang awet itu pernikahan yang diiringi dengan landasan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa pacaran. Dengan tanpa pacaran, karena pacaran itu isinya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi zaman sekarang pacaran itu sekarang ini perzinahan. Pacaran sekarang itu artinya perzinahan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Tapi itu yang pertama, yaitu pernikahan yang ada di zaman jahiliyah yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pernikahan yang kedua di zaman jahiliyah itu adalah seorang laki-laki berkata kepada istrinya ketika sudah bersih dari haidnya, pergilah ke si fulan katanya. Jadi suaminya menyuruh kepada istrinya yang sudah bersih dari haidnya pergi ke si fulan. Jadi si fulan ini orang yang punya kedudukan, kaya raya atau bangsawan, tokoh agama atau tokoh masyarakat, untuk berhubungan dengan laki-laki itu. Jadi yang nyuruh itu siapa? Suaminya. Jadi suami nyuruh istrinya untuk pergi ke laki-laki itu untuk berhubungan. Jadi dia nyuruh istrinya untuk disetubui oleh orang lain. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Nah, kemudian setelah itu suaminya menjauhinya, membiarkan dia hidup sendiri sampai ketika dia sudah hamil dari laki-laki itu yang disuruh itu, baru suami punya pilihan
Suami yang pertama maksudnya itu, apakah dia ingin mengembalikannya atau melepasnya. Itu bentuk pernikahan zaman jahiliyah dahulu. Jadi zaman jahiliyah itu perempuan dihinakan, bahkan dilecehkan. Nah, ketika istrinya hamil dari laki-laki itu, suami juga punya hak untuk bisa mengembalikan lagi atau mentalaknya, menceraikannya untuk kembali ke orang yang telah menghamilinya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Ini terjadi di zaman-zaman jahiliyah sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus. Yang ketiga, ini lebih parah lagi ini, yaitu sekumpulan laki-laki kurang dari 10 datang menggauli seorang wanita. Ya, lalu mereka menyetubuinya. Nah, ini komplotan laki-laki ini. Nah, nanti ketika perempuan ini hamil, kemudian dia melahirkan. Nah, perempuan ini berhak memanggil semua laki-laki yang pernah menggaulinya itu, dan harus hadir. Kalau enggak, hukum adat mereka dibunuh. Kenapa? Mereka harus menerima tanggung jawab. Dan seorang wanita ini punya hak memilih siapa yang berhak jadi suaminya. Jadi sekumpulan laki-laki itu, perempuan punya hak untuk memilih siapa yang berhak menjadi suaminya. Begitu ganasnya di zaman itu. Dan laki-laki pun tidak boleh menolak. Jadi, dan tunjuk itu, ini suami saya katanya, maka laki-laki itu tidak boleh lagi menolak. Harus menerima pinangan dari seorang wanita itu. Kalaupun nanti anaknya nggak tahu mirip siapa, kan nggak mau tahu. Yang penting dia itu pilihannya dia. Terkadang juga ada juga yang mirip, ada yang tidak. Karena laki-laki harus menerima, perempuan yang menentukan itu. Kenapa? Itu bentuk dari tanggung jawab adat mereka. Kalau mereka menolaknya, maka mereka kena hukum adat yang kalau nggak diasingkan atau dibunuh oleh kaumnya sendiri. Kemudian yang keempat, yang terakhir ya, ini yang lebih parah lagi, yaitu seorang wanita meletakkan bendera putih di atas rumahnya. Itu artinya laki-laki mana saja boleh datang ke rumahnya dan menggaulinya. Kalau dulu kan nggak ada media sosial ya. Sekarang mungkin ada media sosial, itu diumumkan, silakan datang ke rumah saya. Jadi seorang wanita menaruh bendera di atas rumah itu, bendera putih, itu sebagai tanda bahwasanya dia siap digauli. Dan laki-laki boleh datang mendatanginya, boleh berhubungan dengan dia. Nah, nanti ketika dia sudah lahir, hamil dan melahirkan anaknya, maka siapakah yang berhak dari suaminya? Yaitu yang anaknya mirip dengan laki-laki yang pernah menggaulinya. Itulah yang menjadi suaminya. Jadi laki-laki boleh menggaulinya, laki mana saja. Nanti yang menjadi suaminya itu adalah orang yang mirip dengan anaknya. Prosesnya itu lama. Jadi untuk menentukan siapakah anaknya itu, siapakah suaminya itu, diundang ahli. Jadi diundang ahli, namanya qafah, nama ahlinya itu. Jadi ahli ini bisa mencocokkan anaknya itu dengan bapaknya, artinya bapak biologisnya. Hanya dengan melihat kakinya. Mungkin wajah belum kelihatan kan, karena masih bayi. Tapi dengan kaki bisa ditentukan. Oh, ini kayaknya kakinya sama dengan kakinya si fulan misalnya. Diundang ahli, ketika sudah cocok, maka laki-laki tidak boleh lagi nolak. Kalau sudah diputuskan, kaki ini, anak ini sama dengan kakinya si fulan, maka kamu suaminya.
Maka dengan demikian mereka sudah dikatakan suami istri dengan tanpa ada ijab kabul. Sengerti ya? Itulah pernikahan di masa-masa jahiliyah. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menghapuskan semuanya itu kecuali yang pertama tadi. Dengan cara meminang. Dengan cara melamar. Kemudian memutuskan, kemudian ada akad nikah, ijab kabul, dan juga ada walimahan, dan perempuan bisa memilih, bahkan bisa menolak ketika dia tidak setuju dengan calonnya. Itulah indahnya Islam, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Islam itu datang untuk memuliakan seorang wanita. Dahulu wanita ada masa-masa jahiliyah itu enggak ada harganya. Tidak ada harganya. Wanita di zaman jahiliyah ketika dia sedang haid itu diasingkan dari keluarganya, dari suaminya. Hidup sendiri diasingkan dari keluarganya. Sampai ketika dia sudah bersih baru boleh kembali kepada istrinya. Diasingkan. Hanya datang dikasih makan saja. Dia jauhkan dari keluarganya, dari anak-anaknya dan yang lain. Namun Islam datang untuk memuliakan. Makanya Islam datang untuk mengangkat derajat seorang wanita dengan memakai hijabnya, jilbabnya, menjaga dirinya dan menjaga kehormatannya. Makanya ketika Islam datang menyuruh perempuan untuk berhijab, itu sebagai tanda bahwasanya Islam memuliakan dia. Namun ketika ada seorang wanita tidak yang berhijab, berarti dia ingin kembali ke masa-masa jahiliyah, atau dia ingin direndahkan lagi, padahal Islam sudah mengangkat derajatnya. Dan Nabi SAW begitu diutus langsung memberikan kemuliaan kepada wanita, termasuk punya hak waris, punya hak warisan, punya hak untuk mengatur harta suaminya. Bahkan kata Nabi SAW, ketika suaminya punya pendapatan dan suaminya tidak mau memberikan dia nafkah, maka istri boleh mengambil dari harta suaminya itu seperlunya dia untuk kebutuhan dia dan juga anak-anaknya, walaupun tanpa sepengetahuan suaminya. Namun kebalikannya, ketika istri punya pendapatan, maka suaminya tidak punya hak mengambil hak harta istrinya, harus izin dari istrinya. Itulah bentuk dari keadilan Islam, bentuk dari kemuliaan Islam, memuliakan seorang wanita muslimah. Dahulu di masa-masa jahiliyah itu, ketika seorang suami punya istri 10 banyak misalnya, kemudian anak dari istri yang pertama ini, ketika bapaknya meninggal, anak dari istri pertama ini bisa mewarisi istri bapaknya yang terakhir, yang paling muda. Jadi misalnya bapaknya punya istri 10 misalnya, bapaknya meninggal, punya anak dari istri yang pertama. Istri yang ke-10 ini masih usianya mungkin 20 tahun. Jadi anak yang pertama ini bisa mewarisi siapanya? Istri bapaknya. Tidak hanya hartanya, tapi istri juga diwarisi. Itu masa-masa jahiliyah. Yang seharusnya dipanggil ummi malah panggil eyang katanya. Ya kan? Itu namanya merusak bahasa namanya. Dan merusak keturunan. Bisa ngerti paham ya? Judul berikutnya yaitu jalan menuju pernikahan. Jalan menuju pernikahan. Ini yang masih gadis ini harus paham ini. Jangan sampai salah memilih calon. Apakah sudah pantas menjadi istri atau belum? Sudah pantas semua insya Allah ya. Kan ada yang senior, ada yang masih baru.
Kenapa? Karena Islam ini menentukan kriteria bagi seorang laki-laki itu untuk memilih istrinya. Dan istri juga punya pilihan untuk memilih kriteria suaminya. Jadi laki-laki memiliki pilihan dan juga wanita juga punya pilihan. Tapi bagaimana Islam menentukan pilihan itu? Ini kita bahas. Ini yang akan kita bahas. Yang pertama adalah kriteria memilih istri. Jadi ketika Anda ingin mengharapkan suami yang saleh, maka Anda juga harus menjadi orang yang solehah pula. Kan begitu, biar pasangannya serasi. Biar pasangannya serasi itu ketika apa yang kita harapkan ada pada kita. Jangan sampai kita ingin menginginkan suami yang saleh, tapi kita nggak solehah. Atau kebalikannya, ketika suami ingin mendapatkan istri yang salehah, maka suami itu juga harus saleh pula agar bisa mendapatkan pasangan yang serasi atau pasangan yang pas. Yang pertama adalah seorang wanita itu harus wanita yang mukminah, yang muslimah, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau dibandingkan wanita kafir dengan budak hamba sahaya yang muslimah, itu budak itu yang muslimah lebih baik daripada seorang wanita yang kafir, yang non-Islam. Itu pilihannya. Jadi ketika ada pilihan ini muslimah, ini kafirah, mana yang lebih utama? Memilih yang muslimah walaupun dia sebagai budak hamba sahaya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Wahai laki-laki, wahai para laki-laki, sungguh hamba sahaya, perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Meskipun wanita yang kafir ini, yang non muslim ini memikat hatimu, menarik hatimu, tetapi harus dipilih orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan termasuk juga bagi perempuan ini, jangan hanya terpikat dengan laki-laki karena ketampanannya, karena kekayaannya, karena jabatannya, dan semua yang ada pada dia itu, sehingga meninggalkan seorang laki-laki yang muslim. Utamakanlah keimanannya dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti bicarakan masalah, oh saya udah kadang cinta dengan dia. Ingat, manakah yang lebih kamu cintai? Pencipta hati itu atau hatimu sendiri? Manakah yang kamu kedepankan? Pencipta, zat yang maha menciptakan cinta itu, atau kamu dahulukan cintamu itu? Maka tentu seorang muslimah yang berakidah, yang sahihah akan mendahulukan seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga laki-laki juga demikian, harus mendahulukan seorang muslimah. Walaupun mungkin bagi dia enggak menarik, tapi ingat, keimanannya itulah yang harus kita tertarikkan. Harus kita tarik agar menjadi rumah tangga kita apa? Sakinah, mawaddah, warahmah. Ingat, ini ada salah kafrah dalam berdoa atau dalam mengucapkan doa kepada mempelai. Kita sering mengucapkan semoga semawa, ya katanya. Semoga sakinah, mawaddah, warahmah. Itu bukan contoh Nabi. Itu bukan doa Nabi. Nabi apa doanya? Barakallahu laka wa baraka alaika, atau wa baraka alaika wa baraka alaikuma, kalau berdua barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Itulah doa yang Nabi ajarkan kepada kita untuk disampaikan kepada kedua mempelai, bukan semoga samawa. Ya, sering dengar nggak semoga samawa, ya katanya kan? Apa samawa itu? Singkatan dari sakinah, mawaddah, warahmah. Itu kita sudah mulai meninggalkan doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ingat, sakinah, mawaddah, warahmah itu adalah dasar dibangunnya rumah tangga. Ya, harus ada sakinah, ketenangan, harus ada mawaddah. Apa mawaddah itu? Kecintaan, rahmah, kasih sayang. Itu dasar dalam membangun rumah tangga, dasar dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga, bukan dalam hal jatuh cinta. Pernah jatuh cinta? Atau sedang jatuh cinta? Sedang. Jangan pernah jatuh cinta, sakit rasanya. Harus membangun cinta. Ya, jangan pernah jatuh cinta karena jatuh itu sakit. Ada nggak jatuh yang nggak sakit? Sakit. Termasuk jatuh cinta sakit. Makanya orang yang pernah jatuh cinta sakit. Tapi marilah membangun cinta. Membangun cinta di atas keimanan dan ketakwaan. Makanya nanti tadi sakinah, mawaddah, warahmah. Dengan tenang, kemudian dengan kecintaan, dengan kasih sayang, maka rumah tangga kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ketika seorang istri mengharapkan rumah tangganya yang bahagia, yang tenang, damai, tentram, maka harus ada pondasi dari itu. Apa pondasinya itu? Yang paling kuat adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena beban rumah tangga itu akan berat bagi suami dan juga bagi istri. Nah, untuk menopang beban yang berat, maka butuh pondasi yang kuat pula. Logikanya, kalau kita punya beban berat, lemah pondasinya, tumbang tidak? Tumbang. Makanya itulah sebabnya terjadi yang namanya perceraian dan perceraian. Kenapa? Karena pondasinya tidak kuat. Tidak kuat menopang beban pernikahan. Ya, beban perasaan, beban segala macam. Jadi jangan kita mengira bahwasanya dengan menikah itu selesai masalah, tidak. Jadi masalah semua akan kita hadapi. Membujang juga masalah. Iya. Perawan tua juga masalah. Ya enggak? Janda juga masalah. Menikah juga masalah. Cuma perbedaannya kalau sudah menikah bebannya dibagi dua. Kalau sudah menikah bebannya jadi dua, terbagi. Ada teman untuk berpikir. Tapi kalau masih sendiri, pecah kepalanya. Masih menjanda, ada anak yang harus dikaruniai, pecah nggak kepalanya? Pecah kepalanya. Nah, sampai gini-gini katanya. Tapi dengan menikah, maka akan terkurangilah beban untuk menghadapi rumah tangga. Maka beban-beban itu, gimana cara menopangnya? Harus punya pondasi yang kuat. Kayak bikin rumah, kalau pondasinya kuat, roboh tidak? Roboh. Karena semakin tinggi rumah itu semakin angin berhembus kencang. Makanya kalau tidak kuat pondasinya, ikut tumbang. Makanya muncullah yang namanya perceraian. Tidak siap. Apa pondasi kuat? Itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah di sini sudah mengancam. Mengancam siapa? Mengancam istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengeluh. Pernah mengeluh, apa keluhannya? Sama dengan semua wanita. Mengeluh untuk ditingkatkan uang belanjanya. Karena perempuan ini kalau masalah bagi itu nggak bisa. Nggak ahli. Mereka ahli dalam hal pengurangan saja. Semuanya kurang saja. Iya. Dikit-dikit kurang, nggak pernah lebih. Itulah diantara kelemahan wanita. Makanya jangan heran, istri Nabi pun juga mengeluh demikian. Mereka mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa mintanya?
minta ditambahkan uang belanja. Ya, betul nggak? Betul nggak ya para ibu-ibu, betul nggak? Ini kurang, inginnya banyak macamnya. Karena emang ibu itu banyak kemauannya. Ibu-ibu ini kalau belanja, Masya Allah, satu tujuan belanjanya, tapi muter-muter dulu, muter. Ini para suami nunggu lama sekali. Minta satu sih yang dibeli. Yang penting kan jalan-jalannya, ya nggak? Yang penting kan jalan-jalannya itu. Padahal harganya beda sedikit, sini 5.000, 6.000, ditawar lagi cari yang lebih. Itulah ibu-ibu, harap maklum. Jadi sebagai suaminya harap maklum. Inilah yang dibutuhkan yang namanya pengertian. Ya wajar. Karena mungkin ibu-ibu ini kan di rumah 24 jam kan, butuh refreshing. Ya minimal ajak ke Indomaret Alfamart ya, biar muter-muter aja. Itu sebagai hiburan mereka. Makanya sebagai suami harus pengertian. Harus pengertian. Ya minimal ajak sekali seminggu ya, belanja. Minimal ke tangganya. Atau ke pantai atau kemana gitu. Jadi istri Nabi ini pernah mengeluh tentang kurangnya belanja. Akhirnya Nabi Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tentang mereka ini. Allah berfirman apa di surat At-Tahrim, asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairum minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin thayyibatin wa abkara. Allah langsung menegur mereka, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ini langsung menunjukkan kepada mereka, jika Nabi, hati-hati, jika Nabi menceraikan kamu, wahai istri-istri Nabi, boleh jadi Allah akan memberikan ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik daripada kamu. Perempuan-perempuan yang patuh, penurut, yang beriman, yang taat, yang bertaubat, yang beribadah, yang berpuasa, baik itu janda ataupun perawan. Ancaman buat mereka. Akhirnya setelah mendengar ayat ini, istri Nabi semuanya menerima apapun yang Nabi putuskan kepada mereka, dan itulah yang terbaik. Apanya hikmah buat kita? Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah berapapun pendapatan suami yang diberikan kepada kita, terimalah. Jangan nuntut lebih daripada itu. Ya, ibu-ibu ya. Karena itulah yang Allah akan berikan rezeki kepada suami-suami Anda. Terimalah itu dan mohonlah kepada Allah agar Allah mencukupkan itu. Karena yang nikmat itu yang pas. Karena kelebihan itu enggak nikmat sebenarnya. Yang pas itulah yang nikmat. Ya sama ketika seorang suami menikmati kopi yang pas itu yang enak. Kalau kelebihan susunya, kelebihan kopinya kan pahit. Kelebihan airnya kan tawar. Kelebihan gulanya nanti bisa kencing manis. Tapi yang enak itu yang pas. Maka itulah juga bentuk dari nikmatnya dalam berumah tangga ini, ketika kita mendapatkan pendapatan suami yang pas. Maka sebagai seorang istri harus pandai-pandai mengatur keuangan suaminya, agar suami di sana ketika dia bekerja tenang. Kenapa? Karena istrinya bisa mengatur keuangannya dengan baik, sehingga bisa menutupi kebutuhan dia dan juga anak-anaknya. Dan ketika suami dalam bekerja juga tenang, nggak mikir-mikir lagi. Kenapa? Ketika suami memberikan uang kepada istrinya, aman sudah, aman sudah. Dan jangan takut suaminya nikah lagi. Kalau suami, kalau masih suaminya orang Indonesia, nggak usah takut. Kenapa? Kan uang belanja dipegang sama istri, betul nggak? Ya nggak? Uang belanja siapa pegang? Istri kan? Kalau di Arab enggak. Di Arab itu yang pegang suaminya. Beda kan? Jadi uang belanja di Arab itu yang pegang suaminya. Makanya banyak dari Arab itu kawin lagi karena dia punya pegang uang banyak. Kalau di Indonesia, siapa pegang? Istrinya. Jangan khawatir. Ya? Enggak berani.
Makanya jangan khawatir. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mencukupi dan membahagiakan kita dengan pendapatan suami itu. Dan jangan minta lebih lagi. Kenapa? Minta lebih itu akan buat suami berpikir untuk bermaksiat. Kenapa ketika mungkin gajinya sedemikian, ketika tuntutan dari istrinya ingin beli itu, beli itu dan segala macamnya itu, apa terjadi? Berpikir untuk ya korupsi, mencuri ataupun yang lainnya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Jadilah istri yang salehah, yang bisa mengatur keuangan suami sehingga kebutuhan suami dan istri dan anak-anak bisa tercukupi. Paham ya? Jadi itulah yang pertama, harus sebagai wanita yang mukminah, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kriteria istri yang harus dinikahi atau alasan seorang wanita itu dinikahi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunkahul mar'atu li arba'in, limaliha wa lihasabiha wa jamaliha wa lidiniha fadhfar bidzatid din taribat yadak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang wanita itu dinikahi karena 4 perkara, 4 alasan. Yang pertama, karena hartanya. Karena wanita itu kaya raya, punya harta yang banyak, atau punya warisan yang melimpah ruah, maka dia punya alasan untuk dinikahi, walaupun sudah tua. Walaupun sudah tua, tapi karena sudah kaya raya, maka laki-laki tidak akan pikir panjang, wah ini harus dinikahi ini. Kenapa? Kaya raya. Itu alasan. Yang kedua, wali hasabiha, karena keturunannya, keturunan ring-ningrat atau keturunan darah biru. Kita darah biru berarti? Darah kuning atau darah putih ataupun darah-darah yang lainnya. Iya, karena keturunannya maka wanita punya alasan untuk nikahi. Wah, ini wanita yang mulia. Kemudian yang ketiga, wali jamaliha, karena kecantikannya, wajah. Ya. Kenapa? Karena cantik dia. Dan itu merupakan fitrah. Seorang laki-laki pasti akan mencari wanita yang cantik bagi dia. Walaupun yang lainnya tidak cantik, tapi bagi istrinya itu, bagi dia cantik sekali. Seharusnya begitu ya, sebagai seorang suami kepada istrinya. Walaupun beribu bintang langit hanya setengah menyala. Ya, walaupun banyak wanita yang cantik, istrinya yang paling dia cintai. Kemudian yang ketiga, yang keempat ya, wali diniha, dan juga karena agamanya. Jadi 4 alasan tadi, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, karena agamanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita, fadhfar bidzatid din taribat yadak. Maka pilihlah wanita yang beragama, yang salehah, yang mukminah, yang muslimah, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kamu akan taribat yadak itu artinya apa? Dia akan tenang, damai, tentram hatinya. Sebab kalau kita memilih atau seorang laki-laki memilih perempuan karena hartanya, ketika hartanya habis, maka hilang pula cintanya. Betul tidak? Kemudian yang kedua, kalaupun karena keturunannya, ini 7 keturunan ini maksudnya ningrat semuanya. Namun karena istrinya yang ke-8, habis keturunannya itu. Akhirnya nggak jadi mulia lagi. Hanya cerai. Atau karena kecantikannya. Cantik itu relatif. Dan ketika masih muda masih cantik, namun ketika sudah tua, semuanya sudah keriput, kendor, nggak ada lagi bisa dibanggakan. Luntur semuanya. Hilang kecantikan, atau atas hilang kecantikannya, maka hilang cintanya. Namun ketika
dia memilih karena agamanya, maka agama itu akan mempercantik dirinya. Dengan agama akan jadi orang mulia. Dengan agama dia menjadi orang yang paling cantik di muka bumi ini. Dengan agamanya dia menjadi orang yang termulia di muka bumi ini. Dan dengan agamanya dia menjadi orang yang kaya raya, minimal kaya hati. Makanya Nabi menyuruh laki-laki untuk memilih wanita yang karena agamanya. Ya, karena dengan agama itu cinta akan tumbuh dan bersemi setiap harinya. Tidak luntur seperti kecantikan, kekayaan, atau karena keturunan. Tapi dengan agama setiap hari akan tumbuh dan bersemi sehingga tiap hari semakin cinta kepada suaminya ataupun kepada istrinya. Oleh karena itulah pesan Nabi SAW kepada para suami untuk memilih istri yang salehah. Oleh karena itu, kalau kita atau Anda sudah memahami, maka jadilah istri laki-laki atau perempuan yang salehah, agar menjadi rebutan bagi laki-laki yang ingin menikahi Anda. Dan terkadang perempuan ini suka lupa diri dia. Perempuan ini suka lupa diri berapa harganya dia di mata laki-laki. Ya. Terkadang perempuan ini suka lupa diri betapa berharganya dia di mata laki-laki. Maka jadilah wanita yang paling harga. Jangan jual murah, atau jangan murahan. Jadilah perempuan yang berkualitas. Kenapa? Nabi SAW bersabda apa? Ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Jadi dunia ini kan perhiasan. Dan perhiasan yang paling bagus apa? Wanita yang salihah atau istri yang salihah. Maka jadilah permata itu. Jadilah perhiasan yang paling indah di mata laki-laki ketika seorang istri menjadi istri yang salehah. Mari berlomba-lomba menjadi istri yang salehah. Kenapa? Karena kesolehanmu itu akan mengalahkan kecantikan bidadari yang ada di surga nanti. Ingat, kalaupun suaminya nanti ya satu istrinya, Anda saja, namun ketika nanti di surga suami Anda punya 6 lagi istri bidadari, yang ketujuhnya Anda, maka Anda harus bersaing dengan mereka. Siap? Siap nggak? Di surga nggak siap? Di dunia siap? Nggak siap? Makanya belajar sekarang, belajar berpoligami. Karena walaupun nggak belajar itu nggak harus dipraktikkan, belajar teorinya sekarang dari sekarang. Kenapa? Kalau suami, kita masuk surga, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Kalaupun suaminya di dunia ini punya satu istri, nanti ketika Anda dan suami masuk surga, maka Allah menjanjikan apa? Hurun ain, bidadari, minimal 7. Satu di antaranya itu adalah Anda. Yang lainnya berapa? 6 yang ada yang Allah siapkan di surga. Sudah ada, menunggu dari sekarang. Makanya harus pandai-pandai menjaga suami ini. Tapi ingat, nanti di surga Anda lah yang paling cantik daripada yang ada itu. Sebab nanti di surga itu usia yang paling tua itu 30 tahun. Walaupun meninggal sudah tua, nanti kalau masuk surga kembali menjadi usianya paling tua itu 30 tahun. Seperti siapa sekarang? Ada tidak sekarang? 30 tahun itu yang masalah masih kuatnya. Masih kuatnya itu. 30 tahun. Jadi harus mempersiapkan diri dari sekarang. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dengan kita mempelajari apa yang ada pada hari ini, mudah-mudahan kita menjadi orang yang salihah, orang yang saleh, dan juga bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara masalah bidadari yang akan menjadi saingan Anda nanti di surga nanti itu, Allah siapkan sifat-sifat mereka, ciri-ciri mereka itu ada di surat An-Naba itu.
An-Naba di ayat-ayat yang terakhir itu ciri-ciri mereka. Allah berfirman apa? Innal muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa. Disebutkan ciri-ciri bidadarinya, termasuk juga bentuk fisik tubuhnya disebutkan di situ. Kalian tahu nggak? Coba buka Al-Quran. Ada buka Al-Quran nggak? Ada buka Al-Quran? Silakan dibuka Al-Quran di surat An-Naba di ayat yang terakhir. Sudah ketemu? Biar kita latihan buka Al-Quran sekarang. Ketemu nggak? Ketemu? Yang bawa HP Android cepat biasanya. Halaman 5, kalau Quran ada yang Quran terjemahan nggak sih? Ketemu nggak? Di surat An-Naba ketemu? Ketemu nggak? Ayat yang ke dari 31 atau 21 ini. 31, 32, 33 dan seterusnya. Ketemu? Ketemu nggak? Bacakan artinya. Sesungguhnya ini satu rasa ini yang tengah coba aja. Iya. Kemudian ya, jadi di sini apa? Gadis-gadis ya yang sebaya. Nanti saingannya para gadis sini. Saingannya dengan para gadis yang ada di surga. Siap ya? Itulah janji kepada Anda semuanya. Semoga, tapi ingat jangan khawatir. Di antara yang ada itu Andalah yang paling cantik nanti. Di antara bidadari yang ada di surga itu. Ini yang bisa kita sampaikan pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu kerasa terjemahannya salah, ada yang kurang. Itu terjemahannya ada bahasa yang luar biasa situ. Di ayat yang ke-33 itu ya. Gadis-gadis yang sebaya, ada yang dihilangkan nggak situ? Remaja. Coba ada terjemahan lain nggak? Gadis-gadis yang sebaya. Sebelumnya apa sebelumnya? Nah, itu deh. Ada kata-kata itunya kan? Ya itu terjemahan aslinya gitu. Ada gadis-gadis titik-titik yang sebaya. Ada kata-kata ya nggak perlu disebutkan di sini. Cukup ya. Tapi sebelum kita akhiri, ada yang perlu ditanyakan atau disampaikan, silakan. Gimana misalkan si perempuan ini meninggal suaminya, terus menikah lagi, sama siapa juga ya? Dua-duanya kan atau yang terakhir? Bagus pertanyaannya ini. Jadi ketika suaminya meninggal dunia, kemudian dia ini menikah lagi, siapakah yang jadi suami nanti di surga? Itu suami yang terakhirnya. Suami yang terakhir. Enggak. Makanya istri Nabi itu nggak mau nikah lagi.
setelah Nabi wafat. Kenapa nggak mau bertemu dengan suami yang terakhir? Inginnya bersama suami yang pertama, yaitu Rasulullah SAW. Ya, kalau Anda sabar dengan apa yang ada, maka akan bertemu dengan suami yang pertama. Tapi kalau menikah lagi juga nggak apa-apa. Kalau ada yang lebih soleh lagi, nggak apa lagi. Seperti Ummu Habibah. Ya, Ummu Habibah itu istri Nabi SAW yang sebelumnya menikah dengan seorang laki-laki yang soleh pula, meninggal dunia, tapi menikah dengan Rasulullah SAW. Yang jelas dia akan bersama suami di surga dengan suami terakhirnya. Dengan suami terakhir. Kalau mau dengan pertama ya jangan menikah. Wallahu ta'ala. Cukup ya? Ada lagi? Cukup? Baik, kalau cukup kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.